atau ada masuk tapi sedikit. Nah, kalau semakin penuh traffic yang masuk, berarti dia akan kongesti. Oke, jadi apa namanya ini sumbu yang di sini itu bicara soal apakah traffic yang kita punya terisi dan terisinya semakin besar. Oke, terisinya semakin besar. Kemudian di parameter yang kedua di sebelah kanan ini itu bicara high quality sama low quality. Apa maksudnya? Tentu kalau misalkan sedikit yang masuk, pasti kualitinya itu akan bagus, ya kan? Misalkan kita punya tadi IndiHome di rumah kita, cuman satu yang nge-zoom. Apakah nanti kualitas zoomnya akan bagus? Pasti bagus karena resources itu fokus ke dia. Tapi kalau misalkan semakin banyak paket yang masuk, ya semakin loadednya tinggi, ya maka sampai level congested pasti kita bisa memastikan kualitasnya akan semakin jelek. Contoh aja, misalkan kita buka akses website. Ketika kita akses website, kemudian kita buka YouTube, ketika traffic kita itu lagi penuh-penuhnya, biasanya nih ya, quality picture yang kita terima di dalam YouTube kita itu pasti kecil, buram-buram. Kenapa? Karena YouTube menyesuaikan sama resources traffic yang kita punya, ya kan? Seperti itu. Nah, ini dua grafik. Nah, ini dilakukanlah pengukuran. Gambar yang warna biru ini, ungu ini itu bicara berapa yang masuk. Jadi ternyata dalam durasi waktu atau timeline 1 sampai 20, dia itu mengalami kenaikan dari 2 sampai 4, kemudian 4 sampai ke berapa nih? 4 sampai ke 7 menuju 8, kemudian mengalami penurunan traffic dan sebagainya. Nah, ini bicaranya berapa yang masuk. Oke. Nah, dari yang masuk itu, yang merah ini adalah traffic-traffic yang masih memenuhi kualitas sesuai dengan quality of service atau QoS yang ditetapkan, ya. Nah, jadi ketika trafficnya sebanyak ini, kemudian kualitinya pasti tinggi. Kualitinya pasti semakin menurun, tapi limit yang masih sesuai dengan QoS itu ada di level sini. Nah, ini nih merah nih, kondisi yang dia pasti masih mendapatkan prioritas atau dalam hal ini kualitinya masih bagus. Nah, sedangkan ada juga traffic yang masuk, ya, ini traffic yang masuk yang warna hijau itu kualitinya without QoS. Artinya ada traffic yang masuk, tapi dia tidak memenuhi standar quality of services. Oke, karena yang memenuhi standar quality of services atau QoS itu hanya ada pada level yang di sini. Oke, seperti itu. Ini contoh bagaimana kondisi pengukuran suatu traffic pada suatu jaringan. Oke. Jadi contohnya apa? Taruhlah misalkan ya, taruhlah misalkan tadi proses kita di rumah kita ada banyak yang online, mungkin dari 10 video yang melakukan video conference, mungkin ada 1-2 orang yang masih bagus video conference-nya. Sisanya itu dapat yang jelek-jeleknya gitu. Itu dapat yang jelek-jeleknya. Karena kalau yang di awal ya masih bagusnya karena dia masih di level ini. Dia masuk di traffic yang awal begitu ya, sebelum link itu mengalami saturasi, ya. Kemudian dia masih di bawah level atau masih dalam lingkup level quality of service. Sisa-sisanya apa? Ya paketnya diteruskan, tapi kualitasnya jadi nggak bagus, ya seperti itu. Nah, kira-kira ya kalau kita bicaranya soal QoS, bagaimana kita mendesain suatu voice atau VoIP ya, voice over IP biar kualitasnya itu bagus atau sesuai dengan quality of service. Contoh, kualitas voice dalam jaringan VoIP dipengaruhi setidaknya langsung oleh 2 faktor utama. Apa itu parameternya? Paket loss sama delay paket. Ada juga parameter yang lain namanya echo, ya, tapi ini tidak langsung berpengaruh kepada kepada performansi jaringan, ya. Ini disebabkan kualitas voice pada jaringan. Jadi kualitas voice-nya pada jaringan VoIP. Nah, kalau kita bicaranya paket loss itu kan berarti bicara berapa ya yang error, kan begitu. Kemudian kalau kita bicaranya delay paket begitu ya, berapa durasinya paket yang dikirim, waktu yang dibutuhkan untuk sampai itu berapa lama. Itu kita bicaranya delay paket. Oke. Nah, pertama nih, paket loss. Paket loss itu sangat berpengaruh terhadap kualitas VoIP kita. Kenapa begitu ya? Ya kadang-kadang nih, misalkan kita ngomong, karena terjadi paket loss, suara kita itu hilang, tidak terdengarkan. Terkirim, tapi tidak terdengarkan oleh kita. Kenapa? Karena terlalu banyak paket yang loss.
ya. Nah, banyak paket yang loss. Kemudian gambar, ketika gambar itu dikirim, ya datanya dikirim. Kemudian karena banyak paket loss, maka gambar kita itu bukan hanya buram, tapi sebagian dari frame-nya itu hilang. Ya, nah makanya itu sangat berpengaruh itu paket loss, termasuk di VoIP ya, apalagi VoIP suara bisa hilang dan sebagainya. Ya misalkan kita lagi pakai apa namanya, kita lagi pakai WhatsApp, taruhlah kita menggunakan WhatsApp, kemudian kita pakai WhatsApp call, ya WhatsApp call. Nah, ketika banyak paket yang loss, biasanya si WhatsApp itu akan bilang begini, your connection is not apa gitu loh, ya kan? Apa your network your connection is poor, misalkan begitu. Jadi kualitas koneksimu tuh jelek. Kok bisa tahu si WhatsApp itu bahwa kualitas kita jelek? Karena dia bisa menghitung berapa paket yang loss. Harusnya dia kirim sekian paket, karena sekian paket itu berisi suaranya lawan bicara, tapi diterimanya itu justru sedikit, artinya banyak yang loss. Nah, dia akan munculkan alarm itu. Koneksimu jelek ini, begitu, karena banyak paket yang loss, begitu. Nah, kira-kira apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan kenapa paket itu menjadi loss? Setidaknya ada 4 di sini, misalkan congestion causes by queue overflowing their packet limit. Jadi melebihi dia punya limit ya. Jadi congestion, jadi trafficnya itu terlalu banyak yang masuk ya. Mau tidak mau antriannya itu menjadi banyak gitu. Nah, antriannya banyak itu sudah tidak bisa dihandle lagi sama dia punya batas. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah network nodes running out of buffer space. Oh ya, buffer itu kan semacam tempat antrian ya. Dia apa dia harus diproses, siapa yang harus diproses itu yang ada di dalam buffer. Makanya kan ini videonya lagi loading nih. Oh, itu lagi buffering gitu. Buffering itu maksudnya kan dia masuk dalam antrian nunggu sepenuhnya ke load kan begitu. Nah, kalau misalkan apa namanya si titik jaringan kita ini atau network nodes kita ini sudah lewat dia punya buffer space, ya mau tidak mau apa yang akan terjadi? Ya, mau tidak mau terjadi, ya paketnya akan dibuat loss, akan dihilangkan gitu. Karena kapasitas kita sudah tidak ada lagi untuk memproses dia punya paket gitu. Suruh antri, mau antri di mana? Tempat duduknya terbatas. Ya, itu yang dimaksud dengan network nodes running out of buffer space. Kemudian memory limitation di network nodes. Ya, jadi kita punya network nih, network nodes apalah bentuknya gitu, mau router, yang intinya memproses paket yang masuk. Nah, dia pasti akan memproses paket yang masuk itu. Dia butuh energi kan. Dalam konteks ini energinya itu based on memory. Memorinya berapa nih? Ya. Nah, makanya pemrosesan yang bagus itu ya semakin banyak memorinya berarti dia akan bisa memproses lebih banyak gitu kan. Komputer, bayangkan komputer. Kalau misalkan memorinya itu sedikit, sedangkan action yang harus diproses oleh komputer kita itu banyak, apa yang terjadi? Ya laptop kita sekalian hang misalkan seperti itu. Nah, kadang-kadang solusinya apa? Kadang-kadang solusinya ya harus ditambah memorinya. Nah, begitupun network nodes yang kita punya, dia itu pasti punya memori untuk memproses semua paket yang keluar masuk melalui titiknya dia. Oke. Nah, kalau memorinya itu terbatas atau melewati batas yang dimungkin melewati batas dari paket yang diproses atau paket yang masuk atau paket yang keluar, mau tidak mau ya pasti dia akan lelah sekali begitu, karena tidak ada lagi tempat untuk memproses begitu ya. Kemudian policing or control that watch traffic flow, ensuring that they conform to system bandwidth level. If bandwidth levels are exceeded, policy controls will drop all packet exceeding the given rate. Jadi tadi antriannya banyak. Kedua, tempat antriannya, buffer space-nya terbatas. Yang ketiga, memorinya atau kemampuannya si network nodes kita juga terbatas. Begitu. Yang keempat, yang membuat adanya packet loss itu kadang-kadang adalah karena ada policy atau kebijakan. Atau bagaimana paket itu mekanismenya diatur selama dia di dalam jaringan. Contoh salah satu policy ya misalkan begini, kalau misalkan bandwidth-nya tidak sesuai, ya kita akan drop begitu. Nah, ketika di drop, apa itu? Apa itu yang di drop gitu? Benda apa itu yang di drop? Ya ujung-ujungnya yang di drop itu adalah paket data begitu. Nah, ketika data itu di drop, berarti kita mengalami loss paket di sana, ya seperti itu. Nah, ketika kita mengalami loss paket di sana, ya otomatis pengirim tidak akan menerima paket itu. Toh dia di drop, cuman di dropnya karena apa? Bukan karena memorinya penuh, bukan karena buffer space-nya tempat antrinya penuh, bukan karena antriannya yang panjang sekali begitu atau loadnya terlalu besar, tapi karena kebijakan gitu, karena policy atau mekanisme di dalam kontrol jaringan kita. Jadi
semuanya tidak semuanya masih dalam batas ya secara fisik, tapi secara aturan dia tidak boleh gitu. Mungkin kalau ilustrasinya, saya punya ruang kelas ya, orang lagi masuk antri ke ruang kelas saya. Nah, sambil saya mengabsen satu-satu yang masuk ke ruang kelas saya, ya, taruhlah kapasitas ruang kelas saya adalah 40 siswa, kemudian ada kursi duduk di depan untuk saya panggil orang antri satu-satu masuk ke dalam kelas saya, taruh ada 10 kursi di depan kelas begitu. Nah, kursinya tidak penuh, ruang kelasnya belum penuh begitu ya, saya pun masih bisa handle. Tapi orang yang masuk ini secara persyaratan dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ruang kelas saya. Taruhlah usianya dia 30 gitu. Misalkan, tapi dia mau masuk kuliah gitu atau masuk ke dalam kelas SD, kan tidak boleh. Nah, itu secara policy itu akan saya drop yang seperti itu. Artinya apa? Kita kehilangan paket gitu. Enggak apa-apa kehilangan paket ya, enggak apa-apa karena itu sudah tidak memenuhi persyaratan paket tersebut untuk dilewatkan. Oke, packet delay. Packet delay can cause either voice quality degradation due to the end-to-end voice latency or packet loss if the delay is variable. If end-to-end voice latency becomes too long, misalkan 250 millisecond, for example. Ya, jadi delay itu juga satu problem ya. Delay itu satu problem karena implikasinya, maaf ya. Packet delay can cause either voice quality degradation. Jadi ya bayangkan saja ya kalau misalkan kalau delay-nya terlalu besar, mau tidak mau biasanya kita akan drop ya, mau tidak mau kita akan drop. Delay itu kan apa kita kira bilang gitu ya, apa gitu. Terus di penerima itu lama sekali, butuh beberapa second untuk apa itu sampai didengar oleh dia gitu kan. Nah, mau tidak mau kan itu pasti akan di drop biar dia tidak memenuhi jaringan kita. Nah, ketika itu kondisinya di drop, ujung-ujungnya bisa paket loss. Kalau sudah paket loss, kualitinya juga berkurang. Ya, makanya delay ini menjadi penting. Pertanyaannya, apakah delay itu bicara soal jarak? Jarak iya berkontribusi terhadap delay, tapi pemrosesan datanya juga berkontribusi terhadap delay. Kita sudah pernah bahas ya, ada istilahnya delay because of processing gitu, ya. Karena dia butuh diproses dulu nih gitu, nggak ujuk-ujuk misalkan makanan kemudian dikirim. Kemudian apakah delaynya hanya diukur dari proses pengiriman? Tidak, dari makanannya dibuat pun itu kan butuh waktu. Itu juga delay. Ibarat kata nih misalkan orang di restoran dia pesan gitu, saya pesan menu A, menu B, menu C. Apakah ukuran delay itu hanya dari pramusajinya mengantar ke meja kita? Bukan, ukuran delaynya dari apa? Dari pertama kali makanan dibuat ditambah mengantarkan makanannya ke meja kita, ya seperti itu. Nah, terus ada lagi problem yang ketiga, itu echo. Echo bukan masalah khusus terhadap paket switching, tetapi berpengaruh pada teknologi circuit switching ya dulu ya, ketika masih pakai circuit switching. Kenapa? Ya, level input signal gain itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, level input signal atau level signal atau atenuasi. Ini lebih ke konteks analognya ya. Kemudian mismatch impedansi. Jadi kalau ada yang ingat ya, saya nggak tahu apa kalian sudah belajar soal elektromagnetika dan sebagainya, itu kan ada mismatch impedansi ya. Jadi kalau misalkan ada satu hardware, dia connect dengan hardware lain, atau satu komponen dia connect ke komponen yang lain. Apa ya, terutama nih misalkan komponen yang melibatkan electrical dan elektromagnetik itu di dalamnya. Kalau misalkan dia tidak match, ya, pasti akan ada energi yang dibalikkan. Oke, pasti akan ada energi dibalikan. Itu kita tidak mau. Karena itu bisa mempengaruhi performansi sampai yang paling fatal, dia merusak perangkat kita. Makanya, misalkan paling sederhana kalau kita bicara impedansi itu misalkan antena sama kabel. Impedansinya antena harus 50 ohm konektornya. Kabel yang konek ke konektor tersebut itu harus 50 ohm. Kalau misalkan salah satu di antara mereka itu bukan 50 ohm, artinya kan ada mismatch gitu ya. Ada mismatch di sana. Ketika ada mismatch, maka akan ada yang disebut dengan sinyal balik gitu ya, sinyal balik, saya lupa istilahnya apa, return ya. Itu yang berbahaya, gitu. Nah, dalam konteks ini ya, kalau ini bisa terjadi nih di sirkuit switching ya. Jadi ini levelnya bukan level data ya, ini bukan level data tapi level teknis di atas layernya, layer fisik gitu ya. Nah, komponen-komponen fixed delay. Ya, ini tadi saya sebutkan ya. Jadi delay itu banyak yang memberikan kontribusi kenapa jaringan itu menjadi delay. Misalkan ya, ada komponen yang sifatnya fixed delay, ada yang non fixed delay. Contoh yang fixed delay di sini misalkan propagasi.
propagasi, misalkan saya kirim dari Makassar ke Bandung gitu misalkan, ya jaraknya dari Makassar ke Bandung ya segitu-segitu gitu. Tidak pernah dia misalkan dalam 1 tahun ke depan jaraknya berubah menjadi yang tadinya naik pesawat 1 jam, ini naik pesawatnya jadi padahal dengan jalur yang sama ya, naik kecepatan yang sama, panjang yang sama, durasi yang sama, tahu-tahu jadi 10 jam misalkan. Nah, itu kan bukan fixed delay itu di sana. Ya, tapi dalam konteks ini jarak yang asli itu kan fixed delay ya seperti itu. Nah, itu disebutnya dengan propagasi, durasinya lah gitu ya. Kemudian serialisasi. Ini juga fixed delay sebenarnya ini kalau kita bicaranya serialisasi. Serialisasi itu maksudnya apa sih? Jadi kalau misalkan ya taruhlah kalau ada yang pernah makan di mana itu udon ya, Marugame udon itu. Serialisasi itu kan kita ambil, oke, ya, kita masuk ke stasiun pertama, kita ngambil dia punya baki itu, kemudian kita ambil mangkok, ya, kalau saya tidak salah kita ambil mangkok, kemudian kita pesan mau apa, kemudian nanti dia akan ambil mangkok kita, dia akan isi apa itu, dia akan isi minyak, dia akan isi semuanya lah makanan. Habis itu kita jalan lagi ke stasiun berikutnya, apakah mau ambil gorengan atau tidak, habis itu kita jalan lagi ke stasiun berikutnya, kasir misalkan. Nah, itu disebut dengan serialisasi. Ya, itu yang disebut dengan serialisasi. Nah, itu komponennya itu fix dia punya delay. Itu fix dia punya delay, ya. Kemudian selain itu ya ada juga yang disebut dengan processing delay. Apa itu processing delay? Ya tadi ini kalau data itu kan nggak semerta-merta dikirim ya, pasti dia butuh diproses ya, pasti dia butuh diproses. Tadi makanan itu nggak ujuk-ujuk datang di meja kita, pasti dia butuh cooking proses gitu. Nah, kalau di data cooking prosesnya itu contohnya apa? Codingnya lah, kompresinnya lah, dekompresinnya lah, decodingnya lah, termasuk paketisasi, itu semua processing ya, itu processing. Ya, misalkan nih suara saya masuk nih ke dalam suara saya masuk ke mikrofon ini ya, ke mikrofon ini. Suara saya masuk ke mikrofon ini kan analog. Berarti ada proses apa yang pertama terjadi di sana? Analog to digital converter. Ya, ada adiksi itu di sana. Berubah menjadi digital nih. Punya suara saya berubah yang analog harus berubah jadi digital. Kemudian paketnya saya itu harus proses digitalisasinya itu harus sesuai dengan bitrate tertentu yang disupport oleh si hardware saya misalkan atau si software Windows saya sekian kbps, sekian kbps. Jadi akan disinkronisasi dulu tuh di sana paketisasinya. Setelah itu harus masuk lagi ke dalam aplikasi. Itu seterusnya kemudian dikirim. Si penerima data diterima harus dirubah dulu nih, didekompres. Nah, ternyata proses pada saat mengirim itu harus dikompres. Tujuannya apa? Efisiensi jaringan. Setelah sampai di sana, karena paket saya dikompres, mereka terimanya, berarti harus didekompres kan, dibuka lagi datanya. Setelah datanya dibuka, harus diukur lagi dan seterusnya. Apakah sesuai atau tidak standar? Sudah sesuai standarnya, baru dirubah lagi dari digital ke analog. Muncullah, terdengarlah di suara speaker lawan bicara saya. Itu processing. Ya. Jadi setidaknya ada 3, ada propagasi, serialisasi, kemudian ada processing. Nah, apa yang sifatnya variabel atau dia bisa berubah gitu. Yang pertama nih, paket size, variable paket size ya. Processingnya itu pasti akan berubah, dia punya durasi waktu tergantung paket size-nya, ya kan? Kalau yang kita proses nih paketnya kecil, lama nggak prosesnya? Jawabannya pasti prosesnya cepat begitu. Tapi kalau paketnya itu besar, pasti dia butuh waktu yang lebih lama untuk memproses. Makanya disebutnya sebagai variable delay. Oke. Nah, paketnya banyak ini, begitu. Kira-kira kalau paketnya banyak, antriannya akan lebih banyak tidak? Lebih lama tidak? Jawabannya pasti lebih lama gitu. Dibandingkan dengan misalkan paketnya kecil, antriannya mungkin akan lebih pendek. Dia queuing delay, makanya juga disebut sebagai variable delay. Ujung-ujungnya ini mainly because of this nih, variable packet size. Oke, seperti itu. Kemudian ada queuing delay, kemudian jitter frame. Nah, ini semua berpengaruh ya, seperti itu. Nah, memangnya seperti apa sih gitu ya komponen ini tadi kita sudah bahas sebenarnya. Memangnya seperti apa sih komponen pemrosesan di dalam analog di dalam pengiriman data. Nah, pertama misalkan kita lihat dia dari sisi network interface. Network interface itu bicaranya analog-analog gitulah ya. Bagaimana caranya? Apakah dia nanti masuk ke dalam sifatnya optika, wireless kah atau UTP cable kah? Nah, itu bicaranya di sini nih. Maaf, di network interface. Tentu sebelum dia masuk ke situ, bentuknya apa gitu ya. Tentu data itu kan harus
diproses supaya bisa sesuai dengan format-format tersebut. Siapa yang punya tugas di sana? Digital Signal Processing, ya. Nah, jadi yang tadinya raw data nih 01010101, nah itu kenapa bisa seperti itu? Ini karena ada yang memproses itu, Digital Signal Processing. Jadi levelnya setelah sudah diproses di SP-nya, baru diproses dia punya bentuk paket-paket gitu. Paket-paketnya nanti ada bufferingnya, paketisasi dan seterusnya. Ya, tadi saya contohkan, misalkan mikrofon saya analog ke digitalnya itu apa sinyalnya yang analog kan mengalir tuh di dalam kabel, kemudian connect ke jack konektor USB saya misalkan. Itu siapa yang mau ilustrasi seperti itu masuknya network interface. Kemudian suara tadi yang analog, yang electrical masuk ke dalam kabel itu kan harus dibuat digitalisasi 0101 dan sebagainya. Ya, siapa yang punya tugas? Ya DSP. Kemudian suara saya mau dihandle nih, mau diproses seperti apa? Apakah dibaguskan kah? Apakah apa adanya lah? Apakah kalau ada errornya akan ada error correctionnya kah sehingga kualitasnya jadi lebih bagus? Nah, itu sudah bicaranya soal packet handling. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana VoIP QoS? Contohnya ya. Di sini misalkan ada yang disebut klasifikasi, ada queuing, kemudian network provisioning. Ini apa bedanya? Kalau bicaranya antrian atau queue, getting better services is a matter of managing congested queues. Jadi kan kenapa sih antrian itu harus diatur? Jawabannya adalah ya supaya layanan kita itu bagus gitu. Karena itu tadi kita ilustrasikan kalau misalkan paketnya itu kita tidak atur dia punya antrian, akan chaos. Ya, seperti itu. Overall, latency and bandwidth are constant. Bagaimanapun ya latensinya dan bandwidth biasanya pasti konstan. Maka make some traffic absorb latency and therefore give up bandwidth. Ya ini yang saya sebut sebagai trade-off gitu. Resource kita itu terbatas, bandwidth kita itu terbatas. Ya konsekuensinya apa? Ya kadang-kadang harus ada yang dikorbankan. Ya. Kemudian kalau bicara antrian, ini kayaknya kita sudah pernah bahas Vivo. Vivo itu apa? First in, first out. Siapa yang datang duluan, kita layani duluan. Begitu. Makanya di sini premisnya adalah paket live in order of arrival. Jadi siapa yang datang duluan lah, begitu. Itu urutannya, itu yang dikerjakan duluan. Kemudian untuk mengatur, kita harus punya fixed queue length ya. Harus dibuat fix dia punya panjang antrian. Kenapa seperti itu? Ya, lagi-lagi kan buffer kita terbatas. Ya, namanya first in first out kan datang proses. Nah, ternyata proses kita butuh lebih lama, sedangkan jumlah yang datang itu lebih besar. Oke, kasihlah kursi tempat duduk antri. Datang lebih banyak lagi, begitu. Ya mau tidak mau ya kita harus drop sebagian itu. Makanya di sini result in dropping from tail of queue under load. Kalau sudah di luar kapasitasnya, ya mau tidak mau harus di drop. Ya, seperti itu. Kemudian result in flow synchronization. Jadi mau tidak mau kita harus sinkronisasi dia punya flow masuk gitu. Supaya apa? Ya, supaya jangan sampai terlalu banyak yang kita drop begitu ya. Simple QoS algorithm, priority queue. Ini contoh yang kedua, tadi first in first out, kemudian ada yang priority. Kalau priority berarti kalau dulu tuh kita sempat bahas soal kalau di priority itu biasanya paket itu akan dikasih apa namanya itu ya, dikasih weight ya, dikasih beratnya itu berupa angka-angka. Nah, semakin angkanya besar berarti dia semakin akan diprioritaskan gitu. Nah, ini stated requirement-nya. If application has traffic waiting, say it next. Kalau misalkan paket sedang menunggu, trafficnya sedang menunggu, ya udah kirim aja selanjutnya. Kemudian complement implemented define behavior of precedences in kurang ini apa maksudnya precedences. Tapi prinsipnya sebenarnya begini. Kalau ada bicaranya soal priority queuing, maka mau tidak mau itu akan diberikan weight pada paket yang datang. Weight-nya itu berdasarkan apa? Ya tergantung servicesnya, berdasarkan tipe servisnya kah, berdasarkan tipe datanya kah, begitu. Sehingga paket-paket yang masuk itu sehingga paket-paket yang masuk itu ketika dibaca oleh network dia bisa lihat oh ini tipe data yang masuk ini, oh ini paket data yang masuk seperti ini. Oh, kalau ada flag-flag khusus gitu atau weight-nya besar maka dia akan diprioritaskan gitu ya. Nah, makanya kan sini identify interesting traffic ini yang maksud ya. Pasti punya access list-nya.
place traffic in various queue, bisa jadi nanti queue-nya itu dibagi-bagi banyak macamnya begitu. Kita sempat pernah bahas sampai bahkan kadang-kadang 3 tuh. Ada high priority, ada medium priority, sama ada low priority. Kalau datanya itu berdasarkan flag atau tipe data yang masuk, dia punya weight paling tinggi, oke, masukkan dia sebagai high priority. Setelah itu masukkan lagi, kalau ada yang medium priority. Ini skornya paling kecil, masukkan ke low priority. Nah, server itu akan menghandle yang high priority terlebih dahulu. Ya, server akan menghandle high priority terlebih dahulu. Ya, the key in order of queue precedence. Nah, ini contohnya priority queuing. Wah, ini ada ternyata traffic destination to interface dikirim, kemudian ada proses klasifikasi. Proses klasifikasinya ada high, medium, normal, low. Nah, mau tidak mau siapa dulu yang harus dikerjakan? Ya, high dulu. Ini akan pertama dikerjakan. Setelah itu medium, begitu seterusnya. Nah, ini pasti ada batasnya nih. Ruangan-ruangan slot pengantrian ada batasnya. Makanya sini key line defined by key limit. Ya, besar yang ada di sini itu tergantung berapa limitnya. Karena itu hubungannya apa? Interface buffer resources, tempat antrinya atau buffernya itu terbatas, ya. Nah, bagaimana ini diklasifikasi? Jawabannya tergantung. Bisa jadi berupa protokolnya kah? Ini saya maksud tadi, bisa tipe datanya kah? Ini contohnya kalau dia protokol nih, bisa jadi IP protokol kah, Apollo kah, bridge kah, dan sebagainya. Atau berdasarkan incoming interface, ya. Misalkan dalam satu host itu ada banyak interface networknya dia. Ada interface 1, interface 2, interface 3, interface 4. Dia juga bisa mengatur klasifikasi yang mana yang akan kita proses terlebih dahulu. Itu selain dari tipe datanya, itu juga dari interface-nya. Misalkan, pokoknya interface 1 itu priority, interface 2 itu medium, interface 3 itu low priority. Jadi kalau misalnya ada 3 paket tentang bersamaan ketiga interface tersebut, nanti yang akan diambil datanya adalah interface yang pertama. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, forwarder, kemudian access list, ada yang low, ada yang medium, ada high priority, sama nanti ya itu yang diproses akan masuk ke proses transmisi ya, seperti itu. Nah, cuman begini nih, apa yang harus menjadi concern? Khawatirnya begini nih, can cause traffic lockout if not well engineered. Kalau misalkan tidak di manage dengan baik, apa yang akan terjadi? Kalian bisa membayangkan, misalkan nih, high masuk, medium masuk, kemudian belum selesai medium masuk, tahu-tahu yang low ada isinya, ini ada isinya, yang high ada isinya. High di proses pertama, medium di proses kedua. Belum selesai medium diproses, tahu-tahu ada paket yang masuk di high. Apakah dia akan pindah ke low? Ya, kalau dia tidak well engineer, dia akan pindah lagi ke high. Otomatis apa? Ujung-ujungnya bisa jadi begini nih, high, medium, high, medium, high, medium, high, medium. Ada paket yang lockout di sini nih, tidak dihandle sama sekali. Nah, ini berbahaya. Ya, ya makanya can cause traffic lockout if not well engineered. Makanya ya, FIFO by priority within priority still unpredictable. Meskipun priority, tapi kadang-kadang juga masih tidak bisa, masih unpredictable juga. Karena itu tadi, karena kita tidak tahu paket yang datang seperti apa begitu. Makanya kita harus memastikan skenario klasifikasi kita dan pemrosesan kita harus mengcover segala jenis cases atau kasus gitu ya. Ada juga nih, ini mirip nih sama priority, tapi dia sebutin sebagai class based antrian. One standard custom queuing state requirement traffic with characteristic, ya kan. Nah, kalau tadi dia bilangnya priority, kalau ini karakteristiknya apa begitu, maka needs a guaranteed lead or latency. Contohnya apa? Oh, ini karakteristiknya bisa berupa aplikasi, bisa traffic sources, sama tadi yang prioritasi. Contohnya begini nih, data yang masuk nih, data yang masuk, taruhlah di jaringan saya nih sekarang di laptop saya. Di laptop saya data yang masuk ada yang mengarah ke aplikasi Google Hangout, suara saya, slide saya, ada juga ada juga data yang berasal dari browser saya. Saya sedang buka Gracia, saya sedang buka aplikasi yang lain, tab yang lain di browser saya. Nah, ketika flag muncul, ini saya dari Hangout nih, tolong dong saya diprioritaskan karena saya ini aplikasi real time. Otomatis email yang mau masuk di delay dulu, chat yang mau masuk, misalkan saya buka tab WhatsApp nih, di delay dulu, saya buka Line, di delay dulu. Yang akan diproteskan apa? Suara dulu, yang penting masuk dulu deh, terkirim gitu. Nah, ini yang dimaksud priorities, memprioritaskan based on kelasnya. Kelasnya bisa berasal dari aplikasinya apa, atau termasuk dari sumber yang mana gitu ya. Kalau bicaranya
custom queuing ini pendekatannya seperti apa sih? Pasti di awal sama. Kita harus identifikasi dulu dong, ya. Kita bisa mengklasifikasikannya dengan cara apa? Pertama ya harus diidentifikasi dulu, ya. Ini traffic apa? Kemudian distribute into FIFO queue by class, the queue in some rotation, remove some number of bytes at most, move to next queue in round robin order. Ya ada banyak nih mekanisme pengurutan, salah satunya adalah robin order. Ini istilah ya, robin order. Oke, itu ini contoh nih klasifikasinya nih. Tadi berdasarkan protokol, berdasarkan incoming, bisa berdasarkan aplikasi, sama lengthnya data masuk diklasifikasikan, kemudian ada ruang antrinya, meja antriannya, kemudian baru akan diproses begitu ya. Nah kemudian ini besarnya berapa? Ini satu kepake dari 10, 2, dari 10, 3, 10, begitu seterusnya. Nah, berapa limitnya ini ya? Tergantung berapa nilai key-nya, itu akan jadi limitnya ya. Nah, terus tugasnya si bagian sini, tugasnya yang bagian di sini adalah alokasikan provision of link bandwidth. Tidak semua data ini kalau banyak harus diproses gitu, ya. Makanya dikasih antrian. Pun misalkan dikasih antrian, tetap harus dilakukan sinkronisasi. Tujuannya apa? Begitu ya. Jangan sampai nih paket yang masuk itu lebih besar daripada bandwidth yang kita punya. Itu kan kita tidak inginkan. Oke, nah, ini apa kurang lebih gini lah. Nah ya, queue-nya banyak sekali. Nah, siapa yang akan mengatur queue-nya yang terlalu banyak ini? Ya, ada kontrol traffic. Kalau di bank mungkin siapa yang mengatur traffic itu? Ya, satpam gitu. Atur, udah ini ruangan sudah penuh nih, apalagi sekarang physical distancing gitu. Kapasitas kita berkurang. Jadi antrinya di luar aja deh, jangan masuk ke dalam gitu. Pitfalls of custom queuing, FIFO by class ya, FIFO first in first out ya jelas, tapi diklasifikasikan by class. Tadi kita sudah dijelaskan kelasnya bisa berasal dari manapun ya, apa dari format, apa dari aplikasi, atau bisa dari interface dan semacamnya ya. Still predictable. Nah ini yang saya maksud nih ya, weight fair queuing atau WFQ state requirement. Traffic latency must be predictable ya. Kata kuncinya adalah begini, kita harus bisa prediksi dia punya latensi berapa. Oke. Kemudian reserve flow must achieve a certain bandwidth and latency. Masuknya paket, flow-nya itu harus sesuai dia punya bandwidth, harus sesuai dia punya latensi. Oke. Nah, itu yang kedua selain dari FIFO. FIFO FIFO ada banyak macamnya tadi. Kemudian yang di sini ya weighted farming. Jadi akan dilihat nih, kalau misalkan paket ini butuh latensi yang besar, ya mungkin akan dikirim prioritas terlebih dahulu begitu. Oh ini bandwidthnya cukup, ini prioritaskan dulu. Terus ada juga fair queuing approach, and queue traffic in the sequence TDM would deliver it as a result be as fair as TDM, time division multiplexing. Ya pokoknya terserah deh, tidak ada prioritas, tapi waktu kita bagi-bagi. Kamu dulu, setelah ini si A dulu, si B dulu, si C dulu. Kita atur sedemikian rupa, ya kita bagi seperti prosesnya TDM. Waktu bareng gitu ya, waktu bareng, pokoknya ganti-gantian gitu. Ada sumbernya 3, ada sumbernya 2, sumber 1 dulu saya ambil, sumber 2 saya ambil, sumber 3 saya ambil, begitu seterusnya. Oke. Apa efeknya model VRQ ini? Low bandwidth flow state as much as they can use timely services. Nah ini kata kuncinya justru ya, karena dia timely service ya, berdasarkan waktu, maka kita akan mendapatkan bandwidth yang lebih kecil. Ya kalau misalkan case-nya ya, kalau misalkan case-nya kita butuhnya high bandwidth, maka mau tidak mau ya kita akan absorb dia punya latensi, kita hilangkan dia punya latensi. Jadi tergantung ya. What weighting does ya, ada TDM, ada WFQ. Kalau di TDM, channel speed determines message duration. Jadi kecepatan kanalnya itu akan menentukan berapa durasi pesannya atau proses pengirimannya. Sedangkan kalau WFQ itu ada multiplier on message length changes simulated message duration. Jadi dia bicaranya multiplier on message length. Jadi ada yang baru join ya. Multiplier on message length changes simulated message atau dia punya durasi. Nah, apa konsekuensinya? Flow sphere share predictable in fair ya. Itu yang menjadi itu jadi kata kuncinya. Jadi flow yang fair ya, flow yang fairnya itu
apa namanya, ketika dia bisa terjadi itu jadi unfair lagi. Ya ini contohnya ya begini. Ya source-nya bisa berasal dari apa namanya, klasifikasinya berdasarkan source, protokol, atau session-nya, port-nya apa, socket-nya apa, begitu ya. Ya tadi saya contohkan misalkan di dalam laptop saya suara apa Google Hangout itu masuknya ke port berapa. Nah, ini port sekian itu harus diprioritaskan. Kalau portnya hanya untuk mengakses website ya, HTTP, HTTPS, ini di hold dulu deh kalau ada paket yang dari port yang voice over IP begitu karena dia harus prioritas gitu. Oke, itu beberapa ya itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Ini slide-nya ada di LMS ya, slide-nya ada di LMS. Ya, jadi saya ulang bahwa kalau kita bicara apa namanya, kalau kita bicara network, kita pasti harus mengatur prioritas ya. Ada beberapa parameter yang dibutuhkan untuk mengatur atau mengontrol atau mengawasi kita punya network ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sisi VoIP ya, di sisi VoIP ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan dalam konteks bagaimana kita mendesain VoIP yang memenuhi quality of services. Apa parameternya yang harus kita pertimbangkan? Paket loss, delay, dan echo. Kemudian mekanisme delay ada banyak macamnya ya. Kemudian ada juga mekanisme antrian mulai dari FIFO, waiting, termasuk yang FAIR, pitfall, dan seterusnya. Oke, itu mungkin resume singkat pertemuan hari ini. Jika tidak ada yang perlu didiskusikan, terima kasih untuk atensinya ya. Mungkin pekan depan kita kan sebelum UTS ada satu tugas ya. Seingat saya ada satu tugas. Kemudian ada UTS. Nah, mungkin pekan depan kita ada kuis mungkin ya. Kuis nanti mekanismenya seperti apa itu akan saya sampaikan. Ya materinya ya, sampai hari ini aja materinya apa. Ya, seperti itu. Saya cukup ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Screen capture dulu. Oke, jika tidak ada yang ingin didiskusikan, saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.